Bab 062. Waktu terasa melambat saat mobil Din akhirnya berbelok ke jalanan kecil menuju rumah. Namun, keheningan di dalam mobil itu tiba-tiba pecah saat pemandangan yang tak biasa menyambut mereka. Di depan rumah, siluet puluhan orang yang berkumpul, beberapa di antaranya ada anak-anak remaja. Din menghentikan mobilnya perlahan. "Apa ini?" gumamnya. Lebih kepada dirinya sendiri, Azarin segera melepas sabuk pengamannya dan bergegas keluar, diikuti oleh tatapan para warga yang langsung teralih padanya. Hatinya mencelos begitu mendapati sosok yang tak pernah lagi ingin dilihatnya, Jenderal. Pria itu duduk di kursi roda dengan wajah pucat dan keringat dingin membasahi dahinya. Sorot mata Azarin berkeliling mencari sesuatu atau seseorang. Aleya, mungkin, atau mantan ibu mertuanya. Namun, baik kakaknya maupun wanita tua itu tak terlihat di antara kerumunan. Azarin berdiri terpaku, tubuhnya kaku seperti batu. Keberadaan jenderal di sini sama sekali tak dia duga, terlebih setelah hari penuh kekacauan di pengadilan kemarin, karena ulah Elsa melakukan siaran langsung, kini mereka menjadi santapan publik. Semua media memberitakan perselingkuhan Aleya dan Jenderal. Berita itu tak hanya menghancurkan keluarga, tetapi juga menciptakan bara kebencian di tengah masyarakat. "Dia tidak pantas ada di sini," seru salah satu warga, dengan nada penuh amarah. "Kenapa bisa ada pria tidak bermoral seperti dia?" Yang lain menyusul dengan geram. "Sekarang dia datang pasti ingin meminta restu menikahi kakak dari mantan istrinya. Astagfirullah. Tidak tahu malu," seru ibu-ibu dan langsung disetujui oleh warga yang lain. Azarin tak bisa bergerak, meskipun suara-suara itu seperti tombak yang menghantam satu persatu. Tatapannya tetap pada jenderal, yang kini menunduk dengan ekspresi penuh penyesalan. Warga yang berkerumun terus memanas, mengeluarkan umpatan yang tajam seperti belati. Sadar situasi semakin tak terkendali, Herlina segera melangkah maju, dengan nada lembut namun tegas, dia memohon kepada para warga untuk bubar. "Tolong, kita semua punya batasan. Hargai tamu yang sudah datang ke rumah saya," ujarnya. Meski terdengar bisik-bisik ketidakpuasan, sedikit demi sedikit warga mulai membubarkan diri. Sebagian masih menggerutu, tetapi akhirnya meninggalkan halaman rumah. Herlina kemudian menoleh pada Azarin, yang masih berdiri diam di tempat. Matanya terlihat memerah, menahan emosi yang siap meledak. Dia mengenali tatapan itu, tatapan anak perempuannya yang terluka, yang dipaksa berdiri di tengah badai. Sampai akhirnya, dengan suara yang menggema seperti pecahan kaca, Azarin membuka mulut. "Aku tidak ingin dia di sini. Jika dia tidak mau pergi, biarkan saja," katanya dengan tegas, tanpa sedikit pun menoleh ke arah jenderal. Setelahnya, dia berlari masuk ke dalam rumah, air mata yang sudah ditahan, akhirnya pecah. 2. Herlina dan Din hanya bisa saling pandang, bingung dengan kekacauan yang baru saja terjadi. Sementara itu, jenderal menunduk, wajahnya semakin terlihat hancur. Dengan suara parau, dia berbicara, "Aku minta maaf atas kelancanganku, Umi. Aku mohon, berikan aku kesempatan kedua." Air mata jatuh perlahan di pipinya, suara patahnya membuat Herlina terenyuh. Namun, sebagai seorang ibu, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Herlina mendekat, menepuk pundak jenderal dengan lembut. "Nak, Umi mengerti perasaan kamu. Tapi, kamu tidak bisa memaksa Azarin. Pulanglah ke Bogor. Ada putriku yang lain telah menunggumu dengan cemas." Jenderal menggeleng pelan.
Matanya yang basah menatap Herlina dengan keteguhan yang tak bisa digoyahkan. Aku akan menunggu. Sampai Azarin mau memaafkan aku. Berapa lama pun itu. Kata-kata itu seperti palu yang memukul hati Herlina menjadi bingung. Din sendiri, segera berpamitan pergi. Situasi sedang tidak kondusif. Baik kalau Nak Jenderal tetap keras kepala. Umi tidak bisa berbuat banyak hal. Tapi, masuklah ke teras, jangan di depan pagar, pinta Herlina, lalu memberanikan mendorong kursi roda pria yang masih menyandang status menantu. Kegelisahan Azarin semakin membuncah seperti badai yang siap menghancurkan segala yang ada di hadapannya. Dia telah mencoba menghubungi Alea yang selama ini menjadi pusat dari kekacauan ini. Namun, setiap kali panggilannya dialihkan atau gagal tersambung, amarah dan rasa tak berdaya kian menggumpal. Mungkinkah Alea memblokirnya? Belum juga dia menemukan ketenangan, pintu kamar terbuka. Herlina masuk dengan wajah letih yang menyiratkan rasa bersalah. Nak, suaranya pelan, hampir berbisik. Nak Jenderal masih di luar, Umi memintanya ke teras. Dia menolak pergi. Umi sudah mencoba membujuknya, tapi dia hanya ingin bicara denganmu. Ucapan itu seperti api yang menyulut bara di dada Azarin. Dia berdiri dengan cepat, wajahnya memerah menahan amarah. Kenapa Umi membiarkan dia di teras? Usir dia sekarang juga, Mi. Suaranya pecah, menggema di kamar kecil itu. Herlina hanya bisa menunduk, mencoba memahami luka di hati putrinya. Dia memohon, Nak, katanya, dia hanya ingin diberi kesempatan kedua, jawabnya lirih. Kesempatan kedua. Azarin tertawa getir. Tawanya tajam seperti pisau yang melukai udara. Tidak akan pernah ada, Umi. Tidak sekarang, tidak besok, tidak selamanya. Dia menggigit bibirnya, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya, tetapi percuma. Herlina mendekat, kedua lengannya terbuka untuk merangkul putrinya. Sayang, Umi tahu. Umi tahu ini semua menyakitkan, bisiknya lembut, menarik Azarin ke dalam pelukannya. Azarin tak melawan. Tubuhnya bergetar hebat, seperti daun yang dipaksa melawan badai. Pelukan Herlina semakin erat, mencoba menjadi jangkar di tengah badai emosi anaknya. Umi, suara Azarin serak, hampir tak terdengar. Aku takut. Aku takut dia akan merusak semuanya lagi. Dia terisak, dan kali ini membiarkan air matanya jatuh tanpa kendali. Kemarin dia bilang, Alea hampir membunuhku, bahkan bunuh diri jika melihat. Jenderal masih bersamaku. Alasan inilah yang menjadikannya kuat untuk bercerai, meski dalam mediasi dia sempat merasakan tenang, dan mulai luluh. Kata-kata itu membuat Herlina membeku. Kakakmu mengatakan itu. Pelukannya terlepas, dia menatap dengan wajah menegang. Azarin mengangguk pelan, lalu beralih duduk di sisi tempat tidur. Aku tidak bisa, Umi, Azarin memohon dengan suara yang pecah. Tolong hubungi Kak Alea. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Aku tidak ingin berurusan lagi. Umi harus mengerti. Herlina mengangguk pelan, meski tatapannya masih menyiratkan keterkejutan. Baik, Nak. Umi akan menghubungi kakakmu. Sementara di luar rumah, tubuh Jenderal perlahan melemah, tubuhnya menggigil. Seharusnya dia ke rumah sakit pagi tadi, tetapi dengan sengaja dia meninggalkan rumah. Hatinya tak bisa bohong, dia menginginkan Azarin. Denyut sakit di kakinya tak lagi dipedulikan.
Sementara itu, tanpa Jenderal sadari Azarin sudah berdiri di balik kaca ruang tamu yang terhalangi tirai. Bohong jika dia tak iba dengan kondisi. Jenderal, nomor kakakmu tidak aktif, nak, ucap Herlina lirih. Tanpa mengalihkan pandangannya, Azarin berkata, hubungi ibunya, Umi. Aza mohon. Suaranya tercekat. Air mata mulai menganak di pelupuk mata. Dia sangat menderita. Gumamnya sangat lirih. Herlina pun segera menghubungi Ramlah dengan harapan penuh, tak ada lagi drama tidak aktif. Sementara itu, di sebuah klinik langka Alea terlatih saat keluar dari ruang dokter kandungan. Hatinya seperti diiris sembilu, setiap kata yang tadi terucap dari dokter terngiang tanpa henti. Dunia di sekitarnya seolah kehilangan warna, hanya ada suara berdentam di dadanya dan rasa sesak yang tak kunjung pergi. Setibanya di koridor, dia berlari menuju toilet. Sesampainya di sana, pintu dikunci dengan rapat di belakangnya. Dia menatap cermin kecil yang buram di atas wastafel. Wajahnya pucat, garis matanya memerah, dan bibirnya gemetar. Tetapi, dia tak bisa menahan lagi. Tangisnya pecah, meluruh seperti hujan deras yang tak tahu kapan akan berhenti. Dia meremas ujung bajunya, tubuhnya bergetar hebat. Pagi ini, semuanya terasa seperti mimpi buruk yang nyata. Saat dia membuka mata dengan perasaan pusing karena darah yang kembali mengalir tanpa henti, dia tahu ada sesuatu yang salah. Namun, dia memaksa untuk berpikir positif. Dia ingin meyakinkan dirinya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, dokter itu menghancurkan semua harapannya dengan kata-kata yang dingin dan tak berperasaan. Kata-kata itu menusuknya. Hatinya yang sudah rapuh kini sepenuhnya hancur. Semua yang dia pertahankan, semua yang ia perjuangkan, terasa sia-sia. Harapan kecil yang sempat didekap dengan penuh cinta kini hilang, seperti pasir yang tersapu ombak. Aku gak bisa, ya Tuhan, jeritnya pelan dan tertahan. Dia terus menekan dada dengan kuat, agar rasa sesaknya memudar, tetapi tetap saja tak kunjung hilang. 4. Kamu dari mana sih, Alea? Baru saja Alea memasuki rumah, suara lantang Ramlah sudah menyambutnya. Wanita berhijab biru gelap itu, lantas melepaskan masker serta, hingga matanya yang sembab dan agak memerah terlihat dengan jelas. Detik itu juga, Ramlah mengernyit bingung. Kamu kenapa? Abis menangis, ya. Cecar Ramlah penasaran. Namun, Alea tak langsung menjawab, dia menghela napas berat, lalu duduk di sofa. Aku dipermalukan, Bu. Gara-gara siaran langsung Elsa kemarin. Aku sampai dinyinyirin, Bu. Perkataan Alea memang tak bohong, sebab setelah dari rumah sakit, dan sedang menunggu taksi online yang dia pesan di pinggir jalan, tiba-tiba saja gerombolan remaja berhenti, dan langsung merekam dengan bangga memperkenalkan dirinya sebagai pelakor. Itu yang membuat dia memakai masker, dan kacamata hitam. Ramlah tak berkata ataupun menghakimi. Hanya desahan berat yang terdengar disertai tatapan sendu. Tidak hanya Alea saja yang mengalami. Baru saja tetangga meninggalkan rumahnya, dan menyampaikan gosip yang kini menjadi buah bibir di warung tentang hubungan Alea dan Jenderal. Terus kamu dari mana? Setelah diam beberapa saat, Ramlah kembali bertanya. Aku dari cari klinik untuk Mas Jen, Bu. Aku udah dapat, tapi bukan klinik, Bu. Alea menatap Ramlah dengan serius. Kata teman, ayahnya juga pernah terkena racun gitu, dan kata dokter juga menyarankan diamputasi.
Cuma setelah dia ibunya membawa ke Pak Tua, kaki ayahnya jadi sembuh, Bu. Penjelasan Alea tersebut, tetap tak membuat Ramlah mengerti. Maksudnya Pak Tua siapa? Pengobatan alternatif kampung, Bu. Ramlah pun langsung berohria. Dia juga pernah mendengar, dan bahkan sempat berpikir. Hanya saja dia takut penyakit anaknya semakin parah. Kamu yakin mau bawa jenderal dulu ke sana? Tanya Ramlah memastikan, dan langsung diangguki Alea. Kita sudah 3 kali ganti rumah sakit, Bu. Dan jawaban dokter tetap sama. Kaki Mas Jen tidak bisa diselamatkan. Suara Alea terdengar getaran, matanya pun kembali memerah. Aku gak bisa membayangkan itu terjadi, Bu. Makanya aku ingin coba alternatif lain. Ramlah terdiam sesaat, perkataan Alea memang tak salah. Tetapi hatinya tetap ragu. Kenapa gak coba keluar negeri aja, Al? Kita sudah sepakat sertifikat rumah digadai ke bank. Bu. Sejenak Alea menghela napas berat. Bank hanya bisa ak 100-300 juta saja. Uang segitu tidak akan cukup, Bu. Kita coba pengobatan kampung saja dulu, ya. Kalau misal gak ada perubahan, baru kita usaha keluar negeri. Tatapan Alea memelas, memohon agar Ramlah tidak menolak rencananya. Baiklah. Ramlah mengangguk setuju. Tapi sebelum itu, kita harus ke Sukabumi. Jenderal di rumah ibumu. Sontak saja, Alea membelalakan. Ibu serius? Iya, Al. Ramlah menghela napas berat. Ibumu barusan menghubungi ibu. Kok bisa, Bu? Mas Jenderal naik apa? Seru Alea kaget. Sebab, seingatnya saat dia meninggalkan rumah pagi sekali, karena rasa sakit melilit perutnya, Jenderal masih terlelap. Ramlah menggeleng. Ibu tidak tahu. Ayo sekarang kita ke sana. 5. Tanpa banyak berkata, Alea segera bangkit dari sofa. Sebelum berangkat dia ke kamar dulu, untuk mengambil sesuatu yang tak boleh ketinggalan, celana ganti, serta pembalut. Sementara itu, kondisi Jenderal semakin memburuk. Azarin yang sebenarnya memantau dari dalam pun, jiwa kemanusiaannya terasa diblobrak-abrik oleh Jenderal. Azarin menatap sang ibu, baru saja ibunya mengabari jika Ramlah ibu Jenderal, sekaligus mantan mertuanya, sudah di perjalanan. Masukin aja, Umi, putus Azarin lirih, membuat Herlina langsung menatap penuh haru pada putrinya. Sekalian panggilkan Pak Mantri. Aku gak mau, dia kenapa-napa di rumah kita, Umi. Herlina tersenyum kagum pada putrinya. Via tahu sebesar apa luka yang menganga di hatinya, tetapi rasa ibanya jauh lebih besar. Baiklah, sayang. Herlina sempat mengusap pundak Azarin, sebelum menuju pintu ruang tamu. Dia lalu mendekati Jenderal yang terlihat semakin pucat, keringat bercucuran sebesar biji jagung. Tanpa mengajak berbincang, Herlina menarik kursi roda menantunya, membawa masuk ke dalam rumah. Sayang, bisa bantu nak Jenderal pindahkan ke sofa. Azarin yang sejak tadi masih duduk di sofa, melirik ibunya serta Jenderal yang bukan lagi menjadi suaminya. Bisa, Umi. Tapi tunggu sebentar. Azarin segera masuk ke dalam, dan tak berselang lama dia pun keluar dengan kondisi tangan sudah memakai sarung tangan karet. Umi pegang kursi rodanya, iya. Biar Aza yang angkat, interupsi Azarin yang langsung disetujui Herlina. Kondisi tubuh Jenderal memang agak kurus dari sebelumnya. Terlihat jelas tonjolan tulang di lehernya, serta rahangnya yang agak tirus.
Sebelum mengangkat tubuh Jenderal, terlebih dahulu Azarin memindahkan kaki Jenderal perlahan-lahan di atas sofa. Kemudian dengan seluruh tenaganya Azarin menggendong tubuh Jenderal dengan menyelipkan kedua tangan di ketiak Jenderal. Bismillahirrahmanirrahim, serunya dengan sekali tarikan napas panjang. Sementara Herlina menjadi cemas, sekaligus takut jika anaknya kehilangan keseimbangan. Apalagi kondisi Jenderal sudah tak sadarkan diri.